welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfionita. Di video kali ini, aku akan share latihan soal antonim atau lawan kata beserta pembahasannya ya teman-teman. Oke, di sini aku akan kasih 20 soal, yang dimana setiap satu soal aku kasih jeda 10 detik untuk teman-teman menjawabnya. Teman-teman boleh siapkan pulpen dan kertas untuk tulis jawabannya, atau mau diingat aja juga nggak apa-apa ya. Aku berdoa semoga semua teman-teman yang lagi mengikuti tes atau ujian dapat lulus ya, amin. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke soal yang pertama. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe, terima kasih. Soal yang pertama, mewah antonimnya adalah A. Sederhana, B. Glamor, C. Murah, D. Miskin, E. Jelek. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah A. Sederhana. Nah, untuk pembahasannya bahwa mewah ini memiliki makna suatu hal yang berlebih-lebihan atau glamor dan kaya raya. Maka antonim yang tepat untuk si mewah ini adalah sederhana ya teman-teman, yang berarti mudah, sepele, simple, dan bersahaja. Jadi jawabannya yang tepat untuk antonim dari mewah adalah sederhana. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Konvergen antonimnya adalah A. Terpusat, B. Bercabang, C. Menyatu, D. Heterogen, E. Lurus. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B. Bercabang. Nah, untuk pembahasannya bahwa konvergen dapat diartikan yaitu memusat dan menuju pada satu titik. Berarti fokus pada satu titik atau fokus pada satu tujuan. Maka antonim yang tepat adalah bercabang ya teman-teman, yang berarti terpecah, tidak terpusat, mendua, dan berbelah cabang. Jadi antonim yang tepat pada konvergen adalah bercabang. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Rigid antonimnya adalah A. Efisien, B. Efektif, C. Kaku, D. Ketat, E. Fleksibel. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah E. Fleksibel. Jadi untuk pembahasannya bahwa rigid dapat diartikan sebagai kata kaku, keras, dan tidak boleh diubah. Maka antonim yang tepat dari si rigid ini adalah fleksibel ya teman-teman, yang berarti lentur, luwes, mudah bengkok, dan mudah beradaptasi. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Nomadik antonimnya adalah A. Sementara, B. Berpindah, C. Acak, D. Menetap, E. Bergerak-gerak. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah D. Menetap. Jadi pembahasannya bahwa nomadik ini memiliki makna berpindah-pindah tempat. Jadi antonim yang tepat adalah menetap ya teman-teman. Berarti adalah lawan katanya si berpindah-pindah tempat. Lawannya adalah tidak berpindah-pindah. Jadi jawabannya adalah menetap. Tidak berpindah-pindah sama dengan menetap. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Plural antonimnya adalah A. Majemuk, B. Berbeda, C. Tunggal, D. Beragam, E. Jamak. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Jawabannya adalah C. Jadi untuk pembahasannya bahwa plural memiliki makna jamak dan lebih dari satu. Maka antonim yang tepat dari yang lebih dari satu adalah kata tunggal, yang berarti satu-satunya dan bukan jamak. Ini udah pasti tahu ya teman-teman.
Kalau plural adalah tunggal, berarti jamak ke tunggal. Next kita lanjut ke soal nomor 6. Kendala antonimnya adalah A. Hambatan, B. Rintangan, C. Pendukung, D. Ujian, E. Halangan. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C. Pendukung. Jadi untuk pembahasannya bahwa kendala ini memiliki makna rintangan, hambatan, dan berhalangan. Maka antonim yang tepat adalah pendukung ya teman-teman. Yang berarti itu sesuatu yang mendukung untuk dapat terus maju atau bisa disebut sebagai supporter, partisipan, pengikut, dan simpatisan. Next kita lanjut ke soal nomor 7. Pengetatan antonimnya adalah A. Pembebasan, B. Pemantauan, C. Penyelidikan, D. Pelepasan, E. Kelonggaran. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah E. Kelonggaran. Untuk pembahasannya bahwa pengetatan ini memiliki kata dasar ketat yang maknanya dapat diartikan sempit ya teman-teman. Pengetatan berarti kata dasarnya itu ketat yang diartikan adalah sempit. Maka antonim yang tepat adalah kelonggaran yang berarti kesempatan, keringanan, kebebasan, dan kelapangan. Dan kelonggaran ini kata dasarnya adalah longgar. Sempit adalah antonimnya longgar. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 8. Pekat antonimnya adalah A. Likat, B. Keras, C. Lemah, D. Cair, E. Kental. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah D. Cair. Jadi untuk pembahasannya bahwa pekat memiliki makna suatu tumpat, padat, sarat, likat, kental, atau tidak cair. Maka antonim yang tepat adalah cair ya teman-teman. Pekat ini adalah tidak cair, maka antonimnya adalah cair, yang bersifat air, tidak padat, dan tidak berupa gas. Next kita lanjut ke soal nomor 9. Gratifikasi antonimnya adalah A. Denda, B. Gratis, C. Bonus, D. Diskon, E. Hadiah. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah A. Denda. Jadi pembahasannya bahwa gratifikasi ini dapat diartikan adalah sebuah hadiah kepada pegawai di luar gaji yang sudah ditentukan. Maka antonim yang tepat dari kata gratifikasi adalah kata denda ya teman-teman. Ini kan gratifikasi itu adalah hadiah, maka antonimnya adalah denda. Mendapatkan hadiah, lawannya adalah mendapatkan denda. Denda ini yang berarti hukuman yang berupa keharusan membayar dengan sejumlah uang. Jadi jawabannya adalah yang A. Next kita lanjut ke soal nomor 10. Skeptis lawan katanya adalah A. Positif, B. Yakin, C. Dingin, D. Sangsi, E. Ragu-ragu. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B. Yakin. Jadi untuk pembahasannya bahwa skeptis ini dapat diartikan kurang percaya dan ragu-ragu ya teman-teman. Maka antonim yang tepat dari kata kurang percaya dan ragu-ragu ini adalah kata yakin. Yang berarti percaya, pasti, dan sungguh-sungguh. Next kita lanjut ke soal nomor 11. Imigrasi antonimnya adalah A. Emigrasi, B. Urbanisasi, C. Perpindahan, D. Imigrasi, dan E. Kolonisasi. Kita mulai.
Stop. Jawabannya adalah A, emigrasi. Nah, untuk pembahasannya bahwa imigrasi ini dapat diartikan perpindahan tempat bagi penduduk dari negara lain ke negara tertentu dengan tujuan untuk menetap. Maka antonim yang tepat dari imigrasi ini adalah emigrasi ya teman-teman. Emigrasi, yang dimana artinya itu adalah perpindahan penduduk dari negeri sendiri dan masuk ke negara lain untuk menetap. Jadi kebalikannya ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 12. Jujur antonimnya adalah A. Tulus, B. Kredibel, C. Benar, D. Makar, E. Sadik. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah D. Makar. Nah, untuk pembahasannya bahwa jujur ini memiliki arti makna andal, benar, kredibel, dan lurus hati. Maka antonim yang tepat dari kata si jujur ini adalah makar ya teman-teman. Yang berarti pemberontakan, kecurangan, akal busuk, dan muslihat. Next kita lanjut ke soal nomor 13. Prominent antonimnya adalah A. Biasa, B. Konsisten, C. Tidak setuju, D. Perintis, E. Konsekuen. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah A. Biasa. Jadi pembahasannya bahwa prominent ini memiliki makna terkemuka dan menonjol ya teman-teman. Maka antonim yang tepat adalah kata biasa, yang berarti wajar, alamiah, bersahaja, dan alami. Oh ya, kalau teman-teman merasa videonya kecepatan, kalian bisa pause dulu, lalu teman-teman jawab di kertas ya. Nanti kalian hitung berapa benarnya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk dukung channel aku ya teman-teman dengan cara subscribe agar aku semakin bersemangat. Terima kasih banyak ya. Next kita lanjut ke soal nomor 15. Kita lanjut ke soal nomor 14. Gugur antonimnya adalah A. Jatuh, B. Rontok, C. Tumbuh, D. Tunas, E. Salju. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C. Tumbuh. Jadi untuk pembahasannya bahwa gugur ini memiliki makna tumbang, rebah, roboh, ambruk, dan jatuh. Maka antonim yang tepat dari kata si gugur ini adalah tumbuh ya teman-teman. Lawan kata yang tepat adalah tumbuh, yang berarti artinya berkembang, bangkit, hidup, dan bertambah. Next kita lanjut ke soal nomor 15. Tentatif antonimnya adalah A. Ragu, B. Relatif, C. Stimulus, D. Benjolan, E. Pasti. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah E. Pasti. Jadi untuk pembahasannya bahwa tentatif ini dapat diartikan belum pasti ya teman-teman, masih dapat berubah-ubah dan bersifat sementara. Maka antonim yang tepat dari kata tentatif ini adalah pasti, yang berarti sudah tetap, tidak boleh tidak, tentu, dan mesti. Next kita lanjut ke soal nomor 16. Sporadis antonimnya adalah A. Jarang, B. Kerap, C. Laten, D. Berhenti, E. Selalu. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah A. Jarang. Jadi untuk pembahasannya bahwa sporadis ini memiliki makna sewaktu-waktu, kapan-kapan, sebarang masa, dan tidak tentu. Maka antonim yang tepat dari kata sporadis ini adalah jarang ya teman-teman, yang berarti terbatas,
tidak merata, sedikit, dan langka. Next, kita lanjut ke soal nomor 17. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah ya, dan kasih juga alasannya kenapa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Eklektik. Antonimnya adalah A. cemerlang, B. pemilihan, C. tidak pilih-pilih, D. konklusif, dan E. spiritual. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C. Tidak pilih-pilih. Jadi pembahasannya bahwa eklektik ini dapat diartikan bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber atau pilih-pilih. Maka antonim yang tepat dari kata eklektik adalah tidak pilih-pilih ya teman-teman. Yang berarti apa adanya atau seadanya. Next, kita lanjut ke soal nomor 18. Generik antonimnya adalah A. lemah, B. lazim, C. kuat, D. khusus, E. umum. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah D. khusus. Untuk pembahasannya bahwa generik ini dapat diartikan umum, lazim, dan sifat khas suatu kelompok. Maka antonim yang tepat nih dari kata generik ini adalah khusus ya teman-teman. Yang berarti khas, istimewa, dan tidak umum. Ini berarti udah jelas ya teman-teman bahwa generik itu adalah umum dan lawan kata yang tepat adalah khusus. Next, kita lanjut ke soal nomor 19. Gentar antonimnya adalah A. ragu, B. takut, C. berani, D. tantang, E. malu. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C. berani. Jadi untuk pembahasannya bahwa gentar dapat diartikan takut, bimbang, dan cemas. Antonim yang tepat adalah kata berani ya teman-teman, yang berarti mempunyai nyali yang besar, menjadi kayak seperti seorang kesatria, gagah, perkasa, bertenaga, dan bersikeras. Next, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 20. Ofensif. Antonimnya adalah A. agresif, B. gempuran, C. brutal, D. bertahan, E. serbuan. Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah D. bertahan. Jadi untuk pembahasannya bahwa ofensif ini memiliki makna menyerang, serangan, gempuran, dan serbuan. Maka antonim yang tepat dari kata si ofensif ini adalah bertahan ya teman-teman, yang berarti diam dan tetap di tempat. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, segitu dulu untuk latihan soal dan pembahasan antonim atau lawan kata. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dan bermanfaat ya. Dan kalau kalian suka, silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara subscribe, agar aku semakin bersemangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.